Saudara-saudaraku semua, selamat datang di channel Pencari Hikmah 129. Salam sejahtera untuk semuanya, saudara-saudari semua yang dirahmati Allah Ta'ala. Kali ini admin akan membacakan kata-kata bijak Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan membacakan sedikit ringkasan biografi beliau. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Tanggal 1 Agustus tahun 1868 sampai 23 Februari tahun 1923, adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu, dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah puteri dari H. Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Di samping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik yang saat itu merupakan profesi wira swasta yang cukup menggejala di masyarakat. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, Kiai Haji Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga dia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Dia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadits. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November tahun 1912. Dan sejak awal Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan resistensi, baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya, lah dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya kiai palsu, karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen, mengajar di sekolah Belanda, serta bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priai, dan bermacam-macam tuduhan lain. Saat itu Ahmad Dahlan sempat mengajar agama Islam di sekolah Osvia Magelang, yang merupakan sekolah khusus Belanda untuk anak-anak priai. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya. Namun ia berteguh hati untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaruan Islam di tanah air bisa mengatasi semua rintangan tersebut. Pada tanggal 20 Desember tahun 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914, dengan surat ketetapan pemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus tahun 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Dari pemerintah Hindia Belanda timbul kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini. Maka dari itu kegiatannya dibatasi. Walaupun Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Serandakan, Wonosari, Imogiri dan lain iain telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasinya, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Ujung Pandang, Ahmadiyah di Garut.
Sedangkan di Solo berdiri Perkumpulan Sidik Amanah Tabligh Fatona, SATF, yang mendapat pimpinan dari cabang Muhammadiyah. Bahkan dalam kota Yogyakarta sendiri ia menganjurkan adanya jamaah dan perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam. Berbagai perkumpulan dan jamaah ini mendapat bimbingan dari Muhammadiyah, di antaranya ialah Ikhwanul Muslimin, Taqwimuddin, Cahaya Muda, Hambudi Suci, Hayatul Qulub, Pria Utama, Dewan Islam, Taharatul Qulub, Taharatul Aba, Ta'awanu Alal Biri, Ta'ruf Bimakanu Wal Fajri, Wal Asri, Jamiyatul Muslimin, Syahratul Muqtadi. 9. Dahlan juga bersahabat dan berdialog dengan tokoh agama lain seperti Pastur Van Lith pada tahun 1914 sampai tahun 1918. Van Lith adalah pastur pertama yang diajak dialog oleh Dahlan. Pastur Van Lith di Muntilan yang merupakan tokoh di kalangan keagamaan Katolik. Pada saat itu Kiai Dahlan tidak ragu-ragu masuk gereja dengan pakaian hajinya. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota, di samping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei tahun 1921 Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September tahun 1921. Sebagai seorang yang demokratis dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, Dahlan juga memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam Muhammadiyah. Selama hidupnya dalam aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, telah diselenggarakan 12 kali pertemuan anggota, sekali dalam setahun, yang saat itu dipakai istilah Aigimin Vergadering, persidangan umum. Pahlawan Nasional. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu ialah sebagai berikut. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat, dengan dasar iman dan Islam dengan organisasinya. Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa, dengan jiwa ajaran Islam. Dengan organisasinya, Muhammadiyah Bagian Wanita Aisyah, telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial, setingkat dengan kaum pria. Berikut ini beberapa kata-kata bijak Kiai Haji Ahmad Dahlan. 1. Jangan suka menempatkan seseorang pada posisinya, tapi tempatkanlah diri saudara terlebih dahulu pada posisi yang benar. 2. Kebenaran suatu hal tidaklah ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya. 3. Kasih sayang dan toleransi adalah kartu identitas orang Islam. 4. Warisan terbesar seorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai teladan. 5. Orang Islam sejati adalah yang tetap berdiri pada tempat yang benar meskipun dunia dalam keadaan kacau. 6. Jangan takut melawan hawa nafsu dan kebatilan karena itu adalah jalan hidup orang Islam. 7.
Kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama. 8. Al-Quran mendominasi dunia dan menentang abad-abad. 9. Apa saja yang bisa membuat orang Islam yang baik, juga bisa membuatnya menjadi warga negara yang baik. 10. Kata salat muncul beberapa kali dalam kitab suci Al-Quran, dan itu pun dihubungkan dengan zakat. Kata-kata mutiara Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang akhlak terpuji. 11. Kita tidak mewarisi siapapun dan tidak ada seorang pun yang akan mewarisi dosa-dosa kita. 12. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu bagaikan usaha seseorang pengemis yang berkata pada pengemis lain di mana dia bisa mendapatkan makanan. 13. Keislaman bukan hanya Allah ada di dalam jiwamu tetapi kehidupan Islam menjadi nyata melalui perilakumu. 14. Kebenaran suatu hal tidaklah ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya. 15. Jangan suka menempatkan seseorang pada posisinya, tapi tempatkanlah diri saudara terlebih dahulu pada posisi yang benar. 16. Berusahalah menjadi orang Islam yang berani menunjukkan identitas yang sebenarnya, bukan malah ingin menyembunyikannya. 17. Kasih sayang dan toleransi adalah kartu identitas orang Islam. 18. Untuk menerima pengampunan Allah kita harus percaya akan ajaran Al-Quran, lalu melaksanakannya. 18. Orang sering menolak Al-Quran karena merasa bahwa Al-Quran sudah tidak sesuai padahal dia sendiri sama sekali belum mempelajari kesesuaian di dalamnya. 18. Yang menyenangkan Allah adalah yang paling mempercayainya. 19. Berusahalah menjadi orang Islam yang berani menunjukkan identitas yang sebenarnya, bukan malah ingin menyembunyikannya. 20. Untuk memiliki hidup yang sempurna, bersandarlah kepada ajaran agama Allah. 21. Tolong-menolong adalah sikap orang Islam dalam aksi. 22. Jangan takut melawan hawa nafsu dan kebatilan karena itu adalah jalan hidup orang Islam. 23. Keislaman bukan hanya Allah ada di dalam jiwamu tetapi kehidupan Islam menjadi nyata melalui perilakumu. 24. Seorang ulama bisa menjadi teladan apabila ia sendiri menjadikan Allah teladan baginya. 25. Teladan yang baik adalah khotbah yang jitu. 26. Ketika kita menyadari bahwa Nabi Muhammad telah wafat, kita harus tetap berusaha menghidupkan teladannya. 27. Masjid adalah sebuah bank, apa yang Anda tabung akan membuat bunga Anda bertambah. 28. Orang Islam semestinya dapat menggunakan alat-alat yang terkecil untuk melaksanakan tugas-tugas yang terbesar. 29. Dan hendaklah kalian selalu dalam hitahku, tidak menduakan Muhammadiyah dengan organisasi lain, tidak dendam, tidak marah dan tidak sakit hati jika dicela dan dikritik, tidak sombong dan tidak berbesar hati jika menerima pujian, tidak jubriyah, ujub, kikir, riya. Mengobarkan harta benda, pikiran dan tenaga dengan hati ikhlas dan murni, bersungguh hati terhadap pendirian. Kisah persahabatan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Belajar dari kisah persahabatan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Siapa yang tidak tahu kedua tokoh di atas? Bahkan keduanya menjadi bagian dari pahlawan nasional yang bergerak untuk memperjuangkan Indonesia dari kalangan santri, dengan jihadnya menggapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu, keduanya menjadi pelopor terbentuknya dua organisasi besar di Indonesia yang masih berkembang hingga saat ini, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dengan semangat keislaman dan keindonesiaan yang terus mengakar bagi seluruh kalangan. Sahabat karib seperguruan Kiai Saleh Darat. Nampaknya keduanya bukan orang asing yang hadir begitu saja tanpa perjalanan yang begitu panjang. Sanad keilmuan agama yang jelas serta kecerdasan, ketekunan luar biasa,
dimiliki oleh keduanya dengan semangat tinggi dalam mengabdikan dirinya kepada masyarakat melalui ajaran-ajaran Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta, tanggal 1 Agustus tahun 1868. Sedangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir di Jombang, Jawa Timur, tanggal 14 Februari tahun 1871. Selisih 2 tahunan di antara keduanya, pertanda bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih tua dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sebutan adik diberikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sedangkan panggilan Mas diberikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun, siapa sangka bahwa keduanya merupakan sahabat karib seperguruan yang sama-sama belajar kepada Kiai Saleh Darat. Di masa yang akan datang, keduanya menjadi orang besar yang pengaruhnya begitu luar biasa hingga saat ini. Dalam buku yang ditulis oleh Imron Mustafa, Kiai Haji Ahmad Dahlan si Penyantun, diceritakan bahwa keduanya menjadi murid kesayangan Kiai Saleh Darat yang pada saat itu berumur 65 tahun. Mengenai pengetahuan agama, bekal keilmuan yang cukup membuat keduanya begitu mudah mencerna ilmu yang diberikan oleh Kiai Saleh Darat. Bahkan Kiai Saleh Darat percaya bahwa kedua murid kesayangannya akan menjadi orang besar di masa yang akan datang. Keduanya belajar selama kurang lebih 2 tahun kepada Kiai Haji Saleh Darat. Tenggang waktu yang sama, sehingga ketika keluar dari pesantren Darat pun bersamaan, membuat keduanya sama-sama berat berpisah. Apalagi ketika keduanya ditempatkan di kamar yang sama, menjadi awal persahabatan tersebut dimulai. Tidak jarang hal tersebut membuat keduanya saling bercerita kerinduan akan rumah atau kampung halaman. Selama 2 tahun bersama, terjalin komunikasi yang begitu dekat sehingga tumbuh rasa persaudaraan di antara keduanya. Akhirnya, ketika mereka pulang ke kampung halamannya, keduanya sama-sama berjuang di kampung halaman mereka. Sebuah pertemuan kembali terjadi ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan berkunjung ke Jombang, tepatnya di pesantren Tebu Ireng bersama santrinya. Pada saat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan belum mendirikan Muhammadiyah. Perjumpaan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Kedatangannya disambut hangat oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari beserta santri. Terlihat kerinduan yang begitu mendalam di antara kakak beradik yang sudah lama tidak berjumpa. Namun, dengan kondisi geografis Tebu Ireng terletak di desa, area persawahan yang begitu hijau membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan kagum dengan kondisi tersebut. Perbedaan pun terlihat di antara keduanya, hingga menimbulkan perbincangan hangat. "Pantas," gumam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Suara tersebut didengar oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. "Pantas kenapa, Kiai?" "Pantas saja Kiai Hashim awet muda. Lawong hidupnya di tempat tenteram, adem, damai dan dikeliling santri," ucap Kiai Haji Ahmad Dahlan. "Ah, Kiai Dahlan juga awet muda. Cuma ya agak kurusan," jawab Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Ahmad Dahlan menjawab, "Iya, kurang makan barangkali." "Kiai ada-ada saja," jawab Kiai Haji Hashim Asy'ari sambil tersenyum. Percakapan tersebut didengar oleh para santri yang hadir, semakin menambah keakraban terjalin antar keduanya. Meski demikian, yang patut kita teladani sebagai anak muda bahwa semangat persaudaraan yang diusung oleh keduanya untuk terus belajar dan membersamai dalam perbedaan yang ada. Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pendiri NU, sedangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, tidak menjadikan keduanya jauh sebab perbedaan. Keharmonisan persahabatan di antara keduanya menjadi alarm bagi kita akan kebesaran hati yang dimiliki. Meski memiliki perbedaan, semangat keislaman dan keindonesiaan dengan misi yang sama tetap bersatu dan berdampingan. Perbedaan yang ada merupakan sebuah keniscayaan dalam menghadapi kehidupan. Namun ketika kita menyadari akan persamaan visi dan misi,
tujuan serta semangat juang yang sama, kita bisa berdampingan untuk mencapai hal itu. Wallahu a'lam. Buat apa kekuatan, kalau sudah tak punya gigi? Bila masih ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi. Salam.